investasi Cina melalui kerjasama bilateral dengan Indonesia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Banyak yang mengira bahwa hanya di era Jokowi Cina berinvestasi bernilai besar di Indonesia. Faktanya, investasi besar Cina di Indonesia bernilai miliaran dolar Amerika Serikat justru berlangsung sejak era SBY. Terbanyak investasi Cina di Sulawesi. Tidak mengherankan jika tenaga kerja asing dari Cina banyak yang keluar masuk Sulawesi. Namun hanya di era Jokowi lah pemandangan keluar masuk tenaga kerja asing itu digoreng negatif dengan isu PKI. Baik, mari kita melihat perjanjian kerjasama investasi ekonomi Indonesia-Cina di era Presiden SBY. Yang pertama, perjanjian investasi joint venture PT Indonesia Morowali Industrial Park dengan total investasi mencapai 100 juta dolar Amerika Serikat. Yang kedua, perjanjian antara PT Yinyi Indonesia Mining Group dengan Pemda Pentaeng Sulsel untuk pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian biji nikel dengan nilai investasi mencapai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Yang ketiga, PT Yinyi di atas dengan PT Harum Sukses Mining dan Bumi Halteng Mining Smelter senilai 900 juta dolar Amerika Serikat. Yang keempat, perjanjian kerjasama antara PT Sawa dan Jiangsu Defense Harbor Holding Group mengelola PT Indonesia Defense Port Hessen Nickel Industry dengan nilai investasi mencapai 250 juta dolar Amerika Serikat. Yang kelima, perjanjian PT Makmur Selaras tambah PT Industrial Group untuk membangun kawasan industri pengembangan pembangkit listrik smelter nikel semen baja di Sulawesi Tenggara dengan nilai investasi mencapai 3 miliar dolar Amerika Serikat. Kelima, investasi di atas berada di Sulawesi. Masih bingung kenapa tenaga kerja asing bisa keluar masuk Sulawesi? Lalu ada investasi Cina di bidang pembiayaan infrastruktur, yaitu yang keenam, pembiayaan konstruksi dan pembangunan pengangkutan hasil tambang antara PT Daya Bumi Karunia dan China Development Bank tanpa China Harbor Engineering Company dengan nilai investasi mencapai 1,1 miliar dolar Amerika Serikat. Yang ketujuh, perjanjian investasi dan pembiayaan proyek infrastruktur Veniplan PT Banteng 8 dan China Development Bank, Shanghai Design Investment dan China ASEAN Investment Corporation dengan total investasi mencapai 5,1 miliar dolar Amerika Serikat. Dan yang kedelapan, perjanjian SDIK Papua Semen Indonesia dan Bank of China, pabrik semen kapasitas 3 juta ton per tahun di Papua dengan nilai investasi 300 juta dolar Amerika Serikat. Nilai proyek mangkrak ini pun banyak yang tidak dilanjutkan. Ada banyak proyek infrastruktur RSB yang mangkrak, diantaranya dibiayai Cina, kecuali pembangunan pabrik semen di Papua yang dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Sekarang kita tahu, menjadi cerdas untuk bisa melihat realita yang terjadi agar tidak mudah dipolitisasi oleh para politikus.